Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ermiati Sirait. Saya mahasiswa dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 4 soal pada mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis yang diajarkan oleh Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen. Untuk soal yang pertama, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Tujuan yang kedua yaitu membujuk atau persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan jika berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Soal yang kedua, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Maksudnya adalah dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Contohnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang keempat, alat untuk mengingat. Misalnya, surat bisnis yang diarsipkan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Fungsi yang kelima, bukti sejarah atau historis. Misalnya, surat izin pendirian usaha, surat kepalitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Fungsi yang keenam, pedoman kerja. Misalnya, surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Fungsi yang terakhir, media promosi sebagai pengiriman surat. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 13 fungsi surat bisnis. 13 jenis surat bisnis. Yang pertama, surat pemesanan. Salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak dalam proses pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Surat pemesanan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Maksudnya, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis. Kemudian jenis yang kedua yaitu surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Contohnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain atau manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik.
dalam arti sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Surat pengaduan ini menjadi salah satu cara bagi pelanggan kepada pihak lain atau manajemen perusahaan untuk mengungkapkan rasa kekecewaan atau ketidakpuasan tersebut yang dapat dikirimkan langsung melalui pos, fax email, atau email. Jenis surat bisnis yang keempat yaitu surat permintaan informasi. Surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan pelatihan bagi berbagai bidang keahlian jasa, perbaikan dan pemeliharaan, aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara penjualan properti, dan sebagainya. Lalu, surat ucapan selamat. Surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang. Yang keenam, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga. Contohnya perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, dan lain-lain. Kemudian surat penagihan. Surat penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Kemudian surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Lalu, surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan kepada pihak baik seseorang maupun organisasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. Kemudian ada surat undangan RUPS. Salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Lalu ada surat kuasa. Surat kuasa adalah suatu surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Yang terakhir ada surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tentang suatu hal. Soal yang terakhir, menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan, kemudian tahap implementasi, dan yang terakhir, tahap peninjauan. Jelaskan. Menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan, kemudian tahap implementasi, dan yang terakhir, tahap peninjauan. Di dalam tahap perencanaan, ada sasaran negosiasi, ada strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Sasaran negosiasi merupakan arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik dalam mencapai tujuan bernegosiasi. Dan yang terakhir, proses negosiasi, yaitu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Tahap yang kedua adalah tahap implementasi. Tahap ini merupakan tahapan penerapan
atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama, taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahapan peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain yaitu untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Sekian penjelasan dari 4 soal yang sudah saya bacakan tadi pada mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kepada Bapak Tri Yokta, terima kasih atas bimbingannya. Kepada teman-teman semua juga terima kasih sudah menonton.